Halo semua, sebelumnya kenalin nama aku Vi, enjoy the story. 6 bulan lagi, aku akan menikah dengan pasanganku yang sekarang. Jangan khawatir, pasanganku tahu cerita masa sekolahku. Ia juga mengizinkanku untuk menceritakan ini agar kita semua bisa belajar dari apa yang aku alami. Atau lebih tepatnya, aku ingin lepas dari rasa sesal ini sebelum aku memulai hidup baru. Pasanganku ini juga teman sekolahku saat SMA. Gaira juga mengenalnya. Mungkin jika kami masih bersahabat, ia akan terkejut dengan siapa aku akan menikah. Saat ini aku sedang berdiri di hadapan cermin kamar mandi yang cukup besar di sekolahku. Memegang pewarna bibir sambil menatap diriku dalam cermin. Aku biasanya tidak menggunakan make up di sekolah. Tapi, sepertinya tak apa jika dipakai sekarang karena sudah jam pulang, iya kan? Setelah meyakinkan diri, aku menyemprotkan parfum yang jarang sekali aku gunakan. Parfum milik Gaida yang ia berikan padaku karena sudah tidak ia sukai lagi. Aku membuka tutup lipstik di tanganku, memutarnya keluar sedikit, lalu memoleskannya ke bibirku. Aku berusaha agar warnanya terlihat samar dan tidak terlalu tebal. Tidak biasanya aku seperti ini. Suara pintu salah satu bilik kamar mandi menginterupsiku. Gaida menatapku dengan pandangan berbinar. OMG Asri, lo cantik banget walau cuma pakai lipstik tipis gitu. Sama kayak nama lo, cantik. Pakainya sambil memeluk leherku dari samping. Enggak kok, bantahku malu. Gaida mengabaikan jawabanku. Ia mulai mengendus-endus kerudungku. Lo juga pakai parfum yang gue kasih? Asli, gue happy banget lo suka parfumnya. Sorry ya, soalnya itu bekas. Ucap Gaida merasa tidak enak. Aku menggeleng. Aku suka kok, makasih ya, Gai. Jawabku sambil tersenyum. Jika bukan karena Gaida, aku tidak akan bisa mencoba parfum mahal seperti yang ia berikan padaku. Bukan karena aku tidak mampu membelinya, tetapi karena aku memang tidak terlalu memanjakan diriku sendiri. Lebih tepatnya, aku benci diriku dan tidak berusaha untuk mencintai diriku. Tetapi, Gaida membantuku untuk berubah. Aku dan Gaida berjalan bersama menuju kelas dewa. Di sana, sudah ada dewa yang sedang berbincang dengan teman-temannya yang lain. Dengan segera, Gaida memanggil dewa dan berlari ke arahnya. Aku menghentikan langkahku. Secara refleks, aku merapikan kerudung putihku, bahkan mengendus diriku sendiri. Aku juga mengatupkan bibirku untuk kembali meratakan lipstik yang aku kenakan. Setelah merasa puas, aku berjalan menghampiri Gaida dan Dewa. Ayo, ajak Gaida padaku dan Dewa. Gaida menggandeng tanganku sedangkan Dewa berjalan di belakang kami. Rere sama Doni udah di lokasi, ucap Gaida. Oh, ada Doni juga, tanya Dewa. Ada sayang, jawab Gaida. Aku hanya diam mendengar percakapan Gaida dan Dewa. Selama berjalan ke tempat ramen, kami hanya saling bertukar percakapan ringan. Ya, seperti biasa, lebih banyak tawa Gaida dan Dewa yang terdengar. Gai, Sri, sini! Seru Rere dari meja yang sudah mereka tempati. Loh, lo kok di sini, Sya? Tanya Gaida sambil menarik kursi. Ia duduk di samping Tasya. Bete jangan tanya. Tajuk Tasya kemudian menutup kepalanya dengan kardigan yang ia bawa. Kak Hanif ketahuan bonceng Kak Kiki, bisik Rere kepada kami semua. Dewa tertawa keras mengejek Tasya. Ih, Dewa jelek, amuk Tasya. Semua yang ada di meja ini tertawa kecuali aku yang sedang menahan napasku. Aku takut Gaida atau Dewa mendengar degup jantungku yang entah mengapa tiba-tiba menjadi cepat. Waktu juga jadi terasa lambat sekali. Aku menjadi tidak fokus. Udah, mending kita pesan dulu, lerai Doni. Masing-masing dari kami memilih menu yang kami inginkan. Aku memesan karage ramen dengan jus jeruk. Sayang, tolong dong garpu, ucap Gaida di samping kiriku sambil menunjuk garpu yang ada di hadapan Dewa. Dewa memberikan garpu kepada Gaida dari sebelah kananku. Kini lengannya tepat berada di hadapan wajahku. Sekilas, aku dapat mencium bau wangi dari sweater yang ia kenakan. Ups, sorry, ucap Dewa padaku. Aku hanya mengangguk. Ya, tanpa sengaja, aku duduk di antara Gaida dan Dewa. Karena aku sembarang menarik kursi di samping Gaida dan sekarang aku merasa awkward berada di sini. Tetapi, gimana pula caranya agar aku bisa pindah? Parfum lo, aku melirik ke arah Dewa yang sedang sibuk dengan ponselnya. Mirip parfum cewek gua, lanjutnya.
Aku hanya berkedip dan mengalihkan pandanganku. Iya, Gaida kasih parfumnya buat aku. Jawabku gugup. Mengapa aku gugup? Asri, lo pakai lipstik? Tanya Rere spontan. Iya, lo makin cantik deh. Pakai Rere. Bener kan, Re? Malu-malu nih Asri. Udah gua bilang lo cantik kayak nama lo. Ucap Gaida sebelum memasukkan ekado ke dalam mulutnya. Aku hanya bisa menunduk karena merasa malu dan senang. Aku tidak menyangka akan berada di sini dan memiliki teman yang menghargaiku. Bahkan membantuku untuk jadi lebih percaya diri tanpa mengejekku. Tasya, lo jangan nangis dong. Ini ramennya udah dateng. Bujuk Gaida karena Tasya mulai sesenggukan. Doni menyodorkan sumpit dan sendok pada Tasya. Udah, mending lo makan. Nih, ambil. Dengan wajah merah, Tasya mengambil sumpit dan sendok dari tangan Doni. Gua gak nyangka. Tangis Tasya memenuhi warung ramen. Aku berinisiatif mengeluarkan tisu dari tasku, menyodorkannya pada Gaida untuk mengelap seluruh wajah Tasya. Pak, padahal dia datang ke ultah gua semalam, ngasih buket bunga gede banget. Iya, udah. Oh cantik kok, masih ada Dias juga kan? Canda Gaida dijawab oleh tawa Rere dan Dewa. Gak mau Dias. 2 menit kemudian, Tasya akhirnya berhenti menangis. Kini ia sedang bercermin dan berdandan, sedangkan aku dan yang lainnya mulai melahap ramen kami. Tanpa kami sadari, beberapa jam berlalu dihabiskan dengan Tasya yang mencaci maki Kak Hanif dan Kak Kiki. Aku hanya mendengar tanpa berani berkomentar. Sepertinya semua lupa bahwa tujuan kita itu menyelesaikan tugas Pak Beni. Tapi tak apalah, sesekali mendengarkan percakapan hangat dalam lingkaran pertemanan juga menyenangkan. Tugas Pak Beni, woi! Heboh Rere mengingatkan kami semua. Ah, udahlah, nanti aja. Dikumpulinnya kan minggu depan, tanggap Tasya sambil mengaduk-aduk ramennya. Ia baru saja menambahkan chili oil ke dalamnya. Gimana kalau besok aja kita kerjain barengnya? Ajakku spontan dan semua menatapku. Ya udah, besok di rumah gua ya. Nanti sekalian gua yang nerangin materinya, tawar Gaida. Lagi-lagi Gaida membantuku. Ia seakan mengerti bahwa aku masih merasa canggung berada di antara mereka. Karena itu, aku bertekad untuk jadi lebih baik lagi agar hubungan kami semakin dekat. Cukup tahun pertama di SMA saja aku sendirian. Di tahun kedua ini aku memiliki Gaida, Tasya, dan Rere yang baik padaku. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Gaida berikan padaku untuk berada di lingkaran pertemanannya. The story isn't over yet. Tunggu kisah selanjutnya dan kisah-kisah menarik lainnya hanya di besok lagi. See you on the next time. Bye-bye.